Halo, pada video ini kita akan membahas tentang Mann-Whitney U-test. Mann-Whitney ini adalah alternatif dari t-test independen jika asumsinya tidak dapat dipenuhi. Untuk materi Mann-Whitney dalam presentasi ini bersumber dari dua buku, yaitu buku Grafeter dan buku Corder. Bagian yang pertama, kita akan melihat dulu apa yang dipaparkan dalam buku Grafeter. Ya, ada konsep-konsep dan rumus-rumus, sedangkan contoh soal nanti akan kita ambil dari buku Corder. Nah, sebelumnya kita banyak belajar tentang statistik parametrik. Ya, asumsi-asumsi yang ada dalam statistik parametrik, seperti dia harus berdistribusi normal, sampelnya independen, intervalnya skalanya interval dan rasio, dan kalau ada dua kelompok yang berbeda yang independen, maka variansnya harus sama, sampelnya harus banyak, dan berdistribusi normal. Ya, ada banyak asumsi yang harus kita periksa ketika kita membahas tentang korelasi regresi. Ada juga asumsi outlier, ya, tapi di sini kita tidak menyinggung-nyinggung lagi tentang outlier. Nah, jika satu saja dari asumsi yang ada di statistik parametrik yang dituntut oleh statistik parametrik itu tidak dapat dipenuhi, ya, satu saja asumsi itu tidak dapat dipenuhi, maka kita tidak dapat menggunakan statistik parametrik. Maka kita harus ke statistik non parametrik. Ya. Nah, ini ada tabelnya saya ambil dari buku Corder. Ya, jadi ini ada bagian yang saya cuplik dari buku Corder karena saya lihat ini bagus, ya, tabel ini cukup menjelaskan. Kita lihat. Kalau kita mulai dari sini, membandingkan dua kelompok, ya, dua kelompok yang independen yang tidak ada hubungannya. Di statistik parametrik itu kita sebut dengan nama t-test independen. Di statistik non-parametrik kita sebut dengan nama Mann-Whitney, ya, tekniknya Mann-Whitney. Sementara untuk t-test dependen di parametrik, alternatifnya atau non-parametriknya adalah Wilcoxon. Ya, jadi ini yang akan kita pelajari, ini kita bahas sekarang, ini di video nanti berikutnya. Kemudian untuk ANOVA, ya, alternatif lain dari ANOVA, kalau dia one way ANOVA, ini kita pakai Kruskal-Wallis. Yang repeated ANOVA kita pakai Friedman test. Kemudian ada yang namanya chi-square. Chi-square ini untuk data yang kategori atau data nominal. Jadi ini untuk dua kelompok, ini yang lebih dari dua kelompok. Di parametrik ini kita sebut dengan nama ANOVA. Ini ada alternatifnya. Tetapi yang data nominal, ya, ini kita tidak membahas parametriknya, nggak ada parametriknya. Ini chi-square, ya, ini khusus nanti. Oke. Jadi di video ini kita akan membahas tentang Mann-Whitney sebagai alternatif dari t-test independen jika asumsi yang ada dalam t-test independen tidak terpenuhi. Ya, apa asumsi yang ada dalam t-test independen? Ya, selain sampelnya sendiri independen, berdistribusi normal, ya, variansnya sama, varians dua kelompoknya sama, ya, skalanya interval dan rasio. Satu saja dari asumsi itu tidak terpenuhi, maka kita tidak boleh menggunakan yang namanya t-test independen. Maka kita harus menggunakan Mann-Whitney.
Ya, jadi Mann-Whitney ini adalah alternatif dari t-test independen tadi. Sampelnya terpisah atau independen. Jadi kita punya dua treatment. Kalau kita punya dua sampel yang terpisah atau berbeda, berarti kelompok sampelnya jumlahnya sangat mungkin untuk tidak sama. Jadi kelompok 1 dengan kelompok 2 jumlahnya bisa tidak sama. Ya. Nah, di Mann-Whitney beda yang mendasar ya, ketika kita memakai Mann-Whitney ya, kita harus mengubah data kita menjadi data ranking. Ya, jadi ketika kita menggunakan Mann-Whitney, maka datanya harus di-ranking per individu. Nah, bagaimana caranya? Sebentar kita lihat di contoh berikutnya. Hipotesis nol untuk Mann-Whitney ini adalah tidak ada perbedaan antara dua treatment. Ya. Biasanya diberi lambang seperti ini. Kalau di parametrik kita pakai notasi mu, kalau di Mann-Whitney kita memakai notasi ini, theta. Ini menunjukkan ranking. Ya, jadi hipotesis alternatifnya adalah theta 1 tidak sama dengan theta 2. Nanti yang seperti ini akan kita bahas lebih detail di bagian belakang nanti ya ketika kita menggunakan buku Corder. Ya, ini saya memberi contoh dulu seperti apa hipotesis nol. Notasi dari hipotesis nolnya. Jadi ketika data ranking kita menggunakan notasi seperti ini yang bacanya theta. Di statistik parametrik kita menggunakan notasi yang namanya mu. Bagaimana cara menghitung teknik di Mann-Whitney yang kita sebut dengan nama U-test. Cara yang pertama, kita menggabungkan kedua sampel dan meranking, ya, kita ranking berdasarkan kelompoknya dan yang kita gabungkan itu tadi, ya kita lihat ya. Nah, setelah kita ranking, kita akan menjumlahkan nilai ranking tadi, ya dengan data originalnya. Dan kemudian nanti kita mencari nilai U. Nilai U yang kita temukan ketika kita meranking itu namanya nilai U statistik. Atau mungkin bisa kita sebut juga dengan nama U hitung. Jadi nanti ada dua nilai U, yaitu nilai U yang kita hitung dan nilai U yang dari tabel. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan nilai U? Ya, cara kita mendapatkan nilai U nanti saya beri saja di contoh yang berikutnya ya biar lebih detail. Jadi di sini diberi keterangan bahwa setelah kita meranking 1, 2 dan seterusnya, yang data yang kita gabung tadi kita beri ranking 1, 2 dan seterusnya. Jadi yang kita ranking itu data gabungan ya. Kemudian kita melihat, nah di sini ini ada keterangan yang mungkin kalau kita baca, kalau tanpa kita praktekkan akan membingungkan. Setiap subjek sampel di satu kelompok, misalkan di sampel A, dia akan mendapatkan 1 poin ya dari setiap sampel B yang nilainya lebih besar daripada yang rankingnya lebih besar daripada ranking di A. Itu dapat 1 poin, 1 nilai U. Total dari nilai U ini, ya nanti sampel A itu punya nilai U sendiri, sampel B punya nilai U sendiri. Kemudian nilai Mann-Whitney ini adalah nilai terkecil yang kita pilih dari sampel A dan sampel U. Jadi kita pilih yang mana yang kecil itu yang menjadi nilai U atau yang kita sebut tadi dengan nama U hitung atau U statistik. Ini contoh saya ambil dari buku
graveter. Ya. Misalkan ada 2 kelompok sampel, masing-masing N-nya 6. Ada sampel A seperti ini, ada sampel B seperti ini. Ini sampel A, ini sampel B. Kemudian, kedua kelompok sampel ini kita gabungkan. Jadi total ada 12 skor yang kita ranking. Aturan meranking, ya, yang skornya kecil, kita beri ranking 1. Jadi ini 1. Kemudian berikutnya yang kecil lagi, ini 2. Jadi ini 1, ini 2. Berikutnya yang kecil lagi ini 3. Berikutnya yang kecil lagi, ini angka 9, berarti ini 4. Ya. Dan seterusnya. Sampai kita mendapatkan nih yang paling besar, ini ranking 12. Ini yang harus dipahami dulu, cara meranking. Ya. Jadi cara kita meranking, data ini kita gabungkan ketika kita ranking. Yang paling kecil kita beri ranking 1, berikutnya 2, berikutnya 3, sampai yang paling besar. Ini adalah ranking gabungan. Tetapi walaupun dia gabungan, kita tidak memisahkan dia dari kelompok A dan dari kelompok B. Ya, semoga ini paham dulu. Kalau ini paham dulu, ya, kalau ini sudah paham, baru kita bisa melanjutkan bagian yang sini, yang berikutnya. Kalau yang di atas ini belum paham, ya, jangan pahami yang bagian berikutnya. Ya, saya asumsikan kalian sudah paham. Nah, berikutnya tadi dikatakan di depan, di slide yang di depan tadi. Nah, di sini dikatakan kita beri 1 poin katanya. Nah, kita lihat gimana cara memberi 1 poin tadi. Setiap sebentar. Ya. Setiap individual di sampel A ini kita beri skor 1 apabila di sampel B ada yang lebih tinggi dari dia. Ya. Contoh, misalkan ini. Ini kita mau tahu nih nilai U-nya berapa. Ini rankingnya 7. Kita cek di sampel B. Ada berapa individu, ya. Kenapa kita memakai istilah individu? Karena ini adalah sampelnya partisipan gitu ya. Jadi saya ulang, ketika kita mau mencari nilai U ini 7, kita melihat di sampel B ada berapa individu yang rankingnya lebih besar dari 7. 1, 2, 3, 4. Jadi nilai U untuk skor 7 itu adalah 4. Berikutnya, untuk angka 1 ini, kita lihat di sampel B, ada berapa ranking yang lebih besar dari 1? Tentu saja seluruhnya, 6-6-nya. Jadi nilai U untuk angka 1 itu adalah 6. Satu contoh lagi. Ya, satu contoh lagi saya ambil ini. Ya nggak apa-apa deh, ini urut aja ya 4. 4 ini nilai U-nya adalah, ya saya hitung ada berapa banyak ranking di sampel B yang lebih besar dari 4. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nilai U-nya adalah 5. Demikian seterusnya, sampai saya dapat semua nilai U. Jadi setiap individual yang di sampel A memiliki nilai U. Nilai U itu saya total, itu namanya U dari sampel A. Dalam kasus ini 30. U dari sampel B, caranya sama.
ini 11. Saya cari di sampel A, ada berapa partisipan yang rankingnya lebih besar dari 11. Ternyata tidak ada, jadi 0. U-nya 0. Berikutnya, ini sini ada angka 9 dari sampel B. Saya cari ada berapa individu yang rankingnya lebih besar dari 9 di sampel A. Ternyata tidak ada, berarti 0. Demikian seterusnya sampai yang terakhir. Yang terakhir ini ranking 3. Saya cari di sampel A ada berapa individu yang rankingnya lebih tinggi dari 3. 1, 2, 3, 4. Jadi nilai U-nya 4. Semua nilai U yang ada di sampel B di total, kita dapat totalnya 6. Jadi nilai mean Whitney adalah nilai U yang terkecil. Ada 30, ada 6, jadi nilai mean Whitney-nya 6. Kenapa kita memilih yang terkecil? Penjelasannya setelah ini. Ya, nanti saya jelaskan di slide berikutnya. Jadi sekarang tolong terima dulu. Ya, di bagian ini saya menjelaskan bagaimana caranya kita mendapatkan nilai U. Ya, cara perhitungan yang seperti ini sangat beresiko untuk salah. Ya. Untungnya ada satu formula ya yang ditulis di buku Grapheter ini yang secara aritmetik atau secara sebenarnya bukan secara aritmetik ya secara matematis gitu kita dapat memeriksa apakah hasil hitungan kita ini benar atau tidak. Caranya UA tambah UB sama dengan NA kali NB. UA kita 30, UB kita 6, sama dengan N dari A, masing-masingnya 6 tadi, N dari B juga 6. Ya. Ketika kita hitung ini hasilnya cocok, berarti hitungan kita cocok. Nah, tadi saya belum mengatakan, ya, saya lupa mengatakan bahwa dalam statistik non-parametrik, selalu kita membagi perhitungan atas sampel besar dan sampel kecil. Ya, jadi kita bagi hitungannya cara mencari nilai U itu kita bagi atas sampel besar dan sampel kecil. Dalam kasus ini sekarang kita sedang bekerja di sampel kecil, N-nya 6. Nah, nanti kita akan bekerja di sampel besar. Apa batasannya sampel besar dan sampel kecil? Batasannya adalah N sama dengan 20. Ketika N-nya lebih dari 20, maka diasumsikan sampelnya adalah sampel besar. Ya, karena kalau sampelnya besar, ya misalkan ada 50 begitu, agak sulit kita menghitung secara manual seperti ini. Sehingga kita menggunakan formula atau rumus. Ya, saya harap bagian ini dapat dimengerti. Nah, selain cara yang tadi ini, ya cara satu-satu yang saya praktekkan tadi, cara hitung-hitungnya, ada cara yang lain. Dengan data yang sama ini, ada cara yang lain, yaitu dengan menggunakan tabel. Seperti ini. Ini ranking 1 sampai 12. Ini sebenarnya, ini adalah data tadi, data sampel A. Data sampel A 2, 9, 6, 9, dan seterusnya ya ini. Nah, ini sudah kita rankingkan. Ingat, kita meranking adalah kita menggabungkan antara sampel A dan sampel B. Jadi digabung.
Ini saya beri warna berbeda. Sampel A saya beri warna putih, sampel B diberi warna kuning. Jadi saya tahu 2 ini dari sampel A, rankingnya 1. 6 ini dari sampel A, rankingnya 2. Ya, dan seterusnya di sini. Dengan menggunakan metode tabel ini untuk sampel yang kecil, ini lebih memudahkan sebenarnya. Ya, ketika kita mau mencari ada berapa poin yang dimiliki oleh skor ini, ya kita tinggal hitung ada berapa B di bawahnya. Ada 6, berarti ini poinnya 6. Yang ini juga ada berapa B di bawah sampel yang ini? Ada 6 nih. Kalau yang A ini 9 ini ada berapa B di bawahnya? Ada 5. Ya, yang ini ada berapa B di bawahnya? Ada 5. Ya, ada berapa B di bawah A ini? Ada 4. Ini juga 4. Kalau kita lihat yang sampel B, ada berapa A dari sampel B yang ini? Kita cek 1, 2, 3, 4. Jadi poinnya 4. Ada berapa A di sampel yang ini? 1, 2, 3. 1, 2. Jadi 2 poin. Ketika kita lihat sampel B yang ini, ada berapa A di bawahnya? Ternyata tidak ada. Berarti poinnya 0. Ini juga 0, ini juga 0, ini juga 0. Sehingga sampel B memiliki total poin atau total nilai U sama dengan 6. Sebentar, ya. Ini tadi belum muncul. Nah, di sini ini formula yang tadi nih saya tuliskan di sini. Kita dengan mudah kita bisa cek. Ya, ini kalau kita total ini 30, ini kita total ini 6. Sebenarnya tabel ini ya, tabel ini memudahkan kita untuk memahami Mann-Whitney. Logika berpikir Mann-Whitney. Kenapa dia memilih U yang terkecil? Ya. Semakin kecil nilai U, ya bisa kalian bayangkan kalau misalkan ini B ini nggak ada di sini, ya. Misalkan ya, ini saya clear dulu semuanya. Seandainya B ini tidak ada di sini, ini juga tidak ada, letaknya di bawah semua, ya, letaknya di sini di bawah semua, sini ada B lagi di bawah, ada B lagi nih di bawah, sehingga poin B ini 0 semuanya. Apa yang terjadi ketika U yang terkecil itu adalah 0? Yang terjadi adalah tidak ada overlapping antara sampel A dan sampel B. Atau dengan kata lain, saya berani mengatakan bahwa U yang kecil itu menunjukkan bahwa kedua sampel itu memang berbeda. Semakin kecil nilai U, itu menunjukkan semakin berbeda sampelnya. Semoga konsep ini bisa dipahami, ya. Saya beri contoh. Saya beri contoh. Mungkin ini apa slide-nya tidak apa namanya. Saya tidak siapkan slide kosong setelah ini sebentar. Saya bisa beri contoh yang lain. Bentar saya clear dulu. Saya clear ya. Kenapa? Oke, enggak kehapus ya. Jadi begini, kalau umpamanya ya, saya bisa tulis di sini. Kalau umpamanya sampel A itu semuanya di atas ini, ya A itu ada 6 di atas, B itu ada 6 di bawah ini semuanya. Ini tempatnya enggak cukup ya. Oke lah, ini sudah 6 atau belum nih? 5, 6 ya. Sorry, saya pepetin aja. Jadi A ini kan poinnya 6. Yang ini 6, ini 6 ya kan? Sehingga totalnya semuanya 36. Semoga nangkap ya. B ini poinnya 0, ini 0. Semua B yang ada di sini poinnya 0. Karena tidak ada nilai A di bawahnya. Jadi ini 0.
nilai U statistik dari Mann-Whitney-nya adalah 0. Angka 0 ini menunjukkan bahwa sampel A dan sampel B ini sungguh berbeda. Ya, A ini angkanya kecil-kecil misalkan ya sehingga rankingnya di atas, B ini angkanya besar-besar sehingga rankingnya di bawah sini. Jadi A dan B itu terpisah. Jadi nilai U, kenapa pilih nilai U yang terkecil? Karena nilai yang terkecil itu menunjukkan adanya perbedaan antara dua kelompok. Ya, logika berpikirnya sebenarnya dengan statistik parametrik mirip. Kita mau melihat apakah ada perbedaan antara dua kelompok atau tidak. Ya. Bedanya adalah kalau di statistik parametrik, hasilnya ketika dia signifikan, kita bisa generalisasi, berlaku untuk populasinya. Sementara di statistik non-parametrik, ketika hasilnya signifikan, hasil ini hanya berlaku untuk sampel yang kita gunakan, tidak berlaku untuk populasinya. Ya, inilah keterbatasan dari statistik non-parametrik. Tetapi walaupun demikian, statistik non-parametrik ini sangat dibutuhkan khususnya dalam ilmu psikologi ya, untuk mengembangkan psikologi dalam kasus-kasus klinis. Nah, berikutnya ini adalah contoh. Ini bukan contoh ini yang ada di sini sebenarnya. Ini adalah formula yang digunakan untuk sampel besar. Ini saya cuplik dari buku Grafeter. Dengan buku Corder, formulanya sama. Ya. Jadi cara mendapatkan nilai U itu adalah dengan NA, ini banyaknya sampel A kali banyaknya sampel B, tambah NA kali NA tambah 1 bagi 2, dikurang dengan jumlah ranking dari sampel A. Ini untuk sampel A, ini untuk sampel B. Formulanya mirip, yang beda di sini. Ya, A dan B. Jadi, kalau di sampel kecil, kita mencari nilai U-nya itu manual. Di sampel besar, kita mencari nilai U-nya dengan menggunakan formula, dengan menggunakan rumus seperti ini. Kita hanya perlu menghitung sigma ranking dari sampel A dan sigma ranking dari sampel B. U yang mana yang kita pakai sebagai U statistik atau U hitung itu sama persis dengan yang ada di sampel kecil. Jadi kita selalu memilih nilai U yang kecil. Kenapa U yang kecil? Tadi sudah dijelaskan. Sekarang kita lihat keterangan berikutnya. Jadi, nah di sini dijelaskan tentang nilai U yang 0 tadi ya. Kalau U yang 0 itu berarti ada benar-benar dia berbeda. Ya, benar-benar ada perbedaan antara kedua kelompok sampel. Nilai U yang kecil itu mengindikasikan ada perbedaan antara kedua treatment pada sampel A dan sampel B atau pada dua kelompok sampel. Ya. Ini tadi sudah dijelaskan. Nah, nilai U yang kita dapat, yang kita hitung itu, apakah dia signifikan atau tidak? Nah, ini harus kita, di sini dia bilang harus dikonsul ya, berarti harus kita bandingkan dengan Mann-Whitney table. Jadi nilai Mann-Whitney ini ada tabelnya.
Tabel ini ada di buku Grapheter dan ada di buku Corder. Ya, kalau mau menggunakan tabel, ya dari manapun kalian dapat tabelnya, apakah buku lain atau dari internet atau dari mana gitu. Nah, tolong perhatikan judul-judul tabelnya itu, ya judul-judulnya. Kolom pertama apa, kolom kedua apa, kalian harus baca dulu, gitu ya. Nah, ini untuk sampel kecil. Untuk sampel kecil, kita nilai U itu kita bandingkan dengan Mann-Whitney tabel. Aturannya seperti apa, nanti kita lihat di contoh. Bagaimana dengan sampel besar? Nah, ini ada sedikit, ya bukan problem, ya ada sedikit catatan. Untuk sampel besar, ya ini kita nilai U statistik ini kita dapatkan dengan mengkonversikan dengan menggunakan formula Z-score. Ya, Z-score. Lalu nanti kita bandingkan dengan unit distribusi normal. Ya, nanti seperti apa nanti kita lihat di contoh ya. Yang jelas untuk melihat dia signifikan atau tidak, sampel kecil itu kita bandingkan dengan nilai Mann-Whitney yang ada di tabel. Kalau sampel besar, kita menggunakan distribusi normal. Tabel distribusi normal. Ya, hati-hati di sini ya. Kita gunakan tabel distribusi normal. Saya tidak mengatakan bahwa distribusi sampelnya normal, tidak. Normal atau tidak normal, sampel yang besar itu ya nggak peduli. Yang jelas kalau sampelnya besar lebih dari 20, maka kita harus gunakan tabel normal. Nah, sini ya batas kedua, batasnya itu N sama dengan 20. Hipotesis tentang hipotesis 0 dan seterusnya itu yang lainnya aturannya sama. Ya, maksudnya hipotesis nolnya seperti bunyinya seperti apa itu sama dengan sampel besar, sampel kecil nggak ada bedanya. Nah, ini formula untuk mendapatkan nilai U di sampel besar. Ya, tadi saya katakan bahwa kalau sampel besar, kita harus gunakan nilai Z. Nih. Z sama dengan X min mu. X ini apa? X ini adalah U. U ini, ya, U ini adalah U terkecil yang kita dapat dari rumus tadi, yang ada kurang ranking A, kurang ranking B tadi. Jadi, ini pengganti X. Mu, ya, rata-rata, rata-ratanya menurut Mann-Whitney itu adalah NA kali NB dibagi 2. Ya, kenapa formulanya seperti ini? Ya, jangan tanyakan saya ya, karena ini memang hasil penelitiannya Mann-Whitney. Ini yang digunakan di statistik non parametrik. Jadi ya sudah kita ikuti saja. Nih. Sorry ini tadi terklik. Nah, yang ini ya. Ini nilai mu-nya. Kan X min mu per standar deviasi. Nah, bagaimana pula cara mencari standar deviasi untuk data yang sudah kita ranking? Mann-Whitney memberi rumus ini. Ya. Catat dan pakailah rumusnya. Jangan tanya kenapa dibagi 12. Ya. Yang jelas kalau dia sampel, ya saya ulang ya, kalau dia sampel kecil, kita punya nilai U yang kita pilih dari sampel A dan B tadi yang kecil tadi, kemudian kita bandingkan dengan Mann-Whitney tabel. Kalau sampel besar, setelah kita punya nilai U, kita harus menghitung mu, hitung standar deviasi, kita konversikan ke dalam nilai Z. Caranya pakai ini,
U ini dikurang rata-rata dibagi standar deviasi. Selanjutnya, tadi dikatakan untuk sampel besar, kita bandingkan dengan unit distribusi normal. Unit distribusi normalnya sederhana saja. Kalau dia ini 5%, berarti kita bandingkan dengan angka min 1,96 dan 1,96. Kalau nilai Z yang kita hitung tadi, itu berada di daerah kritik, ya berarti H0-nya ditolak. Sesimpel itu formulanya. Dan caranya. Ya. Ini yang dijelaskan secara singkat di buku Gravater. Selanjutnya, kita akan melihat lebih detail secara teknik-teknik atau hitungan teknis dari Mann-Whitney untuk sampel besar, untuk sampel kecil dan sampel besar. Ya, jadi selalu dia mulai dengan kecil dan besar. Nanti Wilcoxon juga begitu. Ya, yang lainnya juga begitu. Ya, kita lihat satu-satu. Ya, jadi ini silahkan dibaca sendiri. Ya, sudah berkali-kali saya sebutkan. Saya lanjut. Jadi datanya. Untuk ini datanya itu bisa ordinal, bukan bisa ordinal, harus ordinal, harus di ranking. Jadi kalau datanya interval rasio, ya kita ranking dulu. Terdiri dari dua kelompok, ini Mann-Whitney, saling bebas itu maksudnya independen. Banyak anggota kelompoknya tidak harus sama, tidak harus berdistribusi normal. Jadi kalau kita sudah memutuskan, misalkan kita menggunakan Mann-Whitney atau statistik non-parametrik, maka kita tidak perlu melakukan uji asumsi. Nah, ini formulanya ya. Nah, di buku Corder ya, di buku Corder kalau N-nya kecil, dia juga nawarin pakai rumus kayak gini. Ya, ini bedanya antara Gravater dengan Corder. Sebenarnya ya lebih gampang pakai tabel yang tadi, cara menghitung nilai U. Ya. Ini untuk sampel besar. Sampel besar kalau N-nya lebih dari 20. Nih, formulanya sama sebenarnya. Ya, sama bentuknya. Ini dituliskan lagi ya, sama persis dengan yang ada di buku Gravater tadi. Jadi pertama kita cari nilai U ya. Saya lebih senang sebenarnya memakai buku Gravater untuk cara penulisan rumus ini ya. Dia tulis NA, NB ya, di sini juga ini NA, ini berarti ini UA gitu ya, jumlah ranking A. Tapi ya sudah sama lah sebenarnya. Rata-rata caranya hitungnya juga sama, standar deviasi sama. Ini nilai U-nya kita pilih yang terkecil di antara dua kelompok, ya sama. Kemudian ini kita dapat namanya Z hitung, ya ini kan nih Z hitung, kita bandingkan dengan Z tabel. Kita lihat dengan menggunakan contoh. Kita lihat ya contoh ya. Contoh diambil dari buku Corder. Sebuah penelitian ingin membandingkan dua metode mengajar tentang reading recovery pada anak kelas 4 SD di sekolah X. Metode 1. Para siswa akan belajar di luar ruangan kelas bersama-sama 30 menit per hari. Jadi ini metode 1 ini belajarnya di luar kelas. Jadi mengeksplor alam misalkan gitu ya. Tapi metode yang kedua nih belajarnya di dalam kelompok-kelompok kecil di dalam kelas. Nah, setelah metode itu diterapkan selama 4 minggu, siswa dari kedua kelompok itu diberi tes yang sama untuk mengetahui yang mana yang lebih
berhasil gitu metodenya. Apakah metodenya ini sama atau tidak hasilnya, ya. Apakah hasil dari metode 1 ini sama atau tidak dengan hasil dari metode 2? Ini datanya. Cuman ada 7 ya sampelnya nih. Ini metode 1 skornya, metode 2 skornya. Hipotesis 0. Tidak ada perbedaan ranking yang signifikan antara kedua metode. Atau boleh juga kalian tulis begini. Hipotesis alternatif ada perbedaan signifikan antara kedua metode. Jadi kita tulis notasinya seperti ini. Kemudian kita tentukan level of significance misalkan 5%. Ya, biasanya kita pakai 5% untuk non-part. Kemudian ya, caranya tadi ya, di buku Gravater menguraikan caranya lebih gamblang gitu menurut saya ya. Di sini nih digabungkan. Jadi setelah kita paham buku Gravater baru kita bisa enak begitu melihat contoh soal di sini. Ini digabung, ada metode 2 dan metode 1 digabung. Demikian rupa seperti ini. Rankingnya 1 sampai 14. Karena masing-masing tadi ada 7. Kebetulan sama. NA dan NB-nya kebetulan sama. Apakah selalu harus sama? Tidak. Nah, ini dari metode 1, rankingnya ranking 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, ini dijumlahkan. Nanti nih ya rankingnya. Nih skornya, ini ranking yang kedua nih di sini. Enak ya, ini udah dibuatkan kayak begini. Ini step yang ketiga nih. Berikutnya kita masukkan ke dalam rumus ya. Sigma ranking kelompok 1 70, sigma ranking kelompok 2 35. Sekarang kalau menurut buku Coder kita cari nilai U dengan menggunakan rumus ini kan. Nah, kalau kita gunakan ilmu kita yang dari buku Gravater tadi, maka kita langsung bisa mendapatkan nilai U sebenarnya. Karena apa? Poin di sini untuk ini poinnya 1. Karena cuma ada metode 2 cuma ada 1 buah di bawahnya. Ini juga 1, ini 1, ini 1, ini 1, ini 1, ini 1. Total 7. Jadi U terkecilnya 7. Sesimpel itu kalau kalian memahami apa yang dijelaskan di buku Gravater. Kalau di buku Coder, disuruh hitung kan? Ya, disuruh hitung U1, masukkan nih 7 kali 7. Tambah 7 kali 8 bagi 2 kurang sigma ranking 1. Nih, ketemu hasilnya 7. Prosesnya panjang untuk mendapatkan angka 7 ini, yang ini. Sementara tadi kalau kita pakai yang petunjuk yang ada di buku Gravater, tinggal lihat saja harusnya kita tahu bahwa nilai U statistiknya adalah 7. Ini nilai U2-nya 42. Jadi nilai main Whitney-nya adalah 7. Ini kotaknya agak lari ya, Harter ini. Jadi ya intinya inilah, ini 7 gitu ya, ini 7 nih. Jadi kalau di buku Coder, kita disuruh hitung nih, panjang nih kayak gini. Kalau di buku Gravater, dengan mendapatkan nilai U tadi, ya, saya kira ini sudah metode yang terbaik sebenarnya, atau cara yang terbaik mendapatkan nilai U, kita gabungkan, kita susun.
Lalu dari sini kita bisa mendapatkan nilai U yang terkecil. Hanya dengan melihat sebenarnya. Oke. Ini tabel Mann-Whitney. Ya, ini tabel Mann-Whitney ini dari buku Grafeter. Ya. Ini NA berarti ini banyaknya kelompok A, sampel A ini sampel B. Ya, dia siapkan sampai 20. Jadi kalau tidak ada di tabel ini datanya, kalau misalkan N kelompok A-nya misalkan 21, N kelompok B-nya 19 misalkan. Berarti kan nggak ada tuh di tabel ini. Berarti kita asumsikan itu termasuk pada sampel berukuran besar. Ya. Jadi yang tadi kan 77. Aduh, susah nih lihatnya. 77. Terus yang sebentar ini saya tertutup dengan banyak ikon di sini. Kalau dia 5% ya. Saya tidak tahu nih kalau dia 5% berapa besarnya ya. Nanti kita lihat sini. Oh, di sini ada ya. Di tabel kalau dia 5% besarnya 8. Ini udah ketarik-tarik. Nanti dilihat sendiri ya. Coba cocokin ya. Critical value-nya 8. Kita hitung 7. Kalau yang kita hitung kecil dari yang ada di tabel, maka H0-nya ditolak. Ini aturannya. Ya. Kalau H0-nya ditolak, jadi terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua metode. Ya. U-nya 7, ya. Jadi ini adalah U-nya Mann-Whitney, ya. U-nya 7, N1-nya 7, N2-nya 7, tanda lebih kecil dari nilai alpha level menunjukkan dia signifikan. Nah, ini dijelaskan lagi di sini. Mengapa mengambil U terkecil? Sebenarnya dengan menggunakan U yang besar, kemungkinan terdapat perbedaan dan critical value akan lebih besar dibandingkan dengan menggunakan U yang diambil. Terutama jika penelitian menggunakan nilai U kecil. Karena untuk mengecek apakah perhitungan U sudah besar, ini sorry nih kalimatnya agak belibet ini. Jadi poinnya adalah kenapa kita mengambil U yang terkecil ya. U yang terkecil kita ambil ya, nanti saya buang ini slide-nya ini. U terkecil kita ambil karena U yang terkecil itu mengindikasikan adanya perbedaan ya. Adanya perbedaan antara kedua kelompok, mengindikasikan. Bagaimana jika ada beberapa skor yang sama? Nah, ini namanya ada ties ya, ada skor ganda. Misalkan seperti ini. Skor 48 ada 2, skor 40 ada 3. Gimana caranya? Jadi step yang pertama tetap nih kita gabung. Ya, kita bergabung rankingnya semuanya dari metode 2, metode 1 kita gabung. Kemudian kita ranking. Nih, kita ranking awal seperti biasa. Urut aja 1, 2, 3 sampai 14. Kemudian apa yang kita lakukan untuk ranking yang ganda? Ranking yang ganda itu ini. Skor yang ganda. Rankingnya tadinya 8, 9, 10. Ya. Ranking yang dipakai dalam perhitungan adalah rata-ratanya. 8, 9, 10. Rata-ratanya 9. Jadi di sini 9. Yang ini juga ganda. Kalau kita ranking di awal, rankingnya 12 dan 13. Kalau kita rata-rata, ini adalah 12,5. Jadi yang kita pakai di perhitungan adalah 12,5. Ya, jadi ini yang kita lakukan kalau ada ranking yang ganda. Ya.
Kita nggak boleh salah loh menggunakan ranking ini, karena ranking ini bagian yang urgent. Kita membutuhkan yang namanya sigma ranking. Ini pelaporan, ya. Pelaporan ini satu contoh nanti di sini. Nanti ini berlaku untuk data besar ataupun data yang sampel kecil, ya. Sampel kecil, sampel besar, cara pelaporannya sama. Selalu sebutkan dulu teknik statistiknya. Dengan menggunakan ranking skor tes reading comprehension, maka hasilnya terindikasi ada perbedaan signifikan antara kedua metode. U statistik, N signifikan. Total rankingnya disebut. Jadi kesimpulannya apa? Oleh karena itu, kita dapat mengatakan bahwa belajar di luar kelas yang satu tadi ya, belajar di luar kelas sebagai program membaca yang lebih efektif daripada di dalam kelas. Ya, begitulah, lebih efektif. Kenapa lebih efektif? Ya, karena rankingnya besar. Rankingnya besar berarti skornya besar. Ya, karena aturan kita meranking kan skor kecil diberi ranking kecil. Jadi kalau kita mau tahu yang mana yang lebih efektif, metode 1 atau metode 2, ya kita lihat yang mana yang rankingnya besar. Ingat, tadi sudah saya katakan bahwa dalam statistik non-parametrik, kita tidak boleh lakukan generalisasi. Jadi tidak berlaku untuk populasinya. Tidak ada populasi di sini. Jadi hasil yang signifikan ini berlaku untuk 7 sampel di kelompok A dan 7 sampel di kelompok B. Atau dengan kata lain, ya hanya berlaku untuk kelompok sampel ini saja. Nah, ini untuk sampel besar. Contohnya, ya, kasusnya sama. Metode 1 belajar di luar kelas 30 menit, ya, yang metode 2 belajar di dalam kelas. Ya, sama metodenya. Yang berbeda apa? Yang berbeda adalah banyak sampelnya. Ini sampel A, sini ada 25, kelompok 1 25, kelompok 2 25 lagi di sini. Ya, ada 2 slide. Nah, hipotesis nolnya sama, step 1, step 2-nya juga sama. Step 3. Step 3, di sini baru kita lakukan hitung-hitungan. Ini agak repot. Agak repotnya apa? Ketika kita meranking. Ya, berarti kita harus ranking kan, kita gabungkan seluruh data, 25 dari kelompok A, 25 dari kelompok B. Jadi kita rankingkan ke 50-50 data itu, lalu kita cari sigma ranking A, sigma ranking B. Cari ini. Setelah kita cari, baru kita cari nilai U1. U dari kelompok yang pertama, masukkan ke rumus. N-nya 25, 25. Sigma ranking yang pertama 779. Kita hitung, kita dapat ini. Untuk sampel yang kedua, N1 kali N2. Seperti biasa, masukkan rumus, kita dapat ini. Nilai mean Whitney yang kita pakai adalah U yang kecil. Nih. Jadi aturannya sama ya, untuk sampel kecil dan sampel besar. Kemudian kita hitung rata-ratanya, ya, karena kita mau konversikan ke nilai Z-score. Ya, kita cari rata-ratanya 25 kali 25 bagi 2. Kemudian kita cari nilai standar deviasinya,
Ya, kita masukkan rumus, kita dapat 51,54. Langkah berikutnya, ya, kita konversikan, ya. Ini tabel Z ya, tabel Z. Kita konversikan ini, kita cari dulu nih nilai Z-nya. U Mann-Whitney-nya ini 171. Kita masukkan angkanya kurang rata-rata bagi 5154,54. Kita dapat nilai Z. Nah, nilai Z tadi ya kan bentuknya seperti ini, selalu begini kan? Harusnya sih kalian udah belajar begini, harusnya udah hafal nih angkanya. Kalau 5% kan seperti ini ya. Nah, ternyata kita dapat nilai Z hitungnya begini. Berarti letaknya kan ada di sini ya, di daerah kritik. Berarti dia signifikan. Signifikan berarti H0-nya ditolak. Jadi ada perbedaan antara metode satu dengan metode yang kedua. Lalu nanti cara pelaporannya sama dengan sampel kecil. Yang berbeda di sini hanya cara hitungnya. Tidak sulit kalau kalian paham konsep dasarnya. Nah, untuk sampel besar, ya, untuk sampel besar ada satu lagi yang harus kita hitung, yang namanya effect size. Tapi aturan effect size ini, ya, ketentuan ini sedikit berbeda dengan di statistik parametrik, ya, perbandingan angka kecil, sedang, besar. Ya, perbandingan yang saya tulis di sini, ya, ini adalah untuk statistik non parametrik. Cara hitung effect size begini, effect size sama dengan mutlak dari Z dibagi dengan akar N. Nah, nilai tadi, nilai Z-nya tadi ada berapa tadi? Min 2,75. Ya, N-nya berapa? N-nya berarti di sini N-nya 50. Ya, akar dari 50. Dan kita dapatlah nilai effect size-nya itu 0,39. Nah, kita buat laporannya. Laporannya mirip dengan si ukuran kecil, ya, mirip dengan ukuran kecil. Bedanya adalah kita menambahkan effect size. Hasilnya 0,39. Kita mau katakan 0,39 itu sedang atau besar, terserah si peneliti mau katakan yang mana. Yang jelas angkanya berapa, ini ditulis di sini. 0,39-nya ditulis. Ya, ini pelaporannya. Ya, sama persis ini. Sama persis, sangat mirip, aturannya sama mirip dengan yang sampel kecil tadi. Ya. Sampai di sini materi Mann-Whitney kita. Semoga dapat dipahami, ya, tidak sulit. Ya, kalau belum jelas silahkan ditonton lagi videonya. Nanti akan kita lakukan diskusi di kelas. Ya. Terima kasih. Sampai jumpa.